4 extremely instructive case histories. Bab ini menyajikan 4 studi kasus yang menunjukkan bagaimana prinsip investasi Graham bekerja dalam praktik nyata. Graham menggunakan contoh-contoh ini untuk menggambarkan kesalahan umum yang sering dilakukan investor dan memberikan wawasan tentang cara menghindarinya. Studi kasus 1. Perusahaan yang terlalu bergantung pada satu sumber. Perusahaan ini terlalu bergantung pada satu pelanggan besar atau satu sumber pendapatan. Pelajaran. Diversifikasi pendapatan adalah kunci. Jika perusahaan hanya bergantung pada satu sumber, risikonya terlalu tinggi. 2. Studi kasus 2. Perusahaan dengan fundamental lemah tapi hype tinggi. Masalah. Saham perusahaan ini dipromosikan secara besar-besaran meskipun fundamentalnya lemah. Pelajaran. Jangan tergoda oleh hype pasar. Selalu periksa fundamental perusahaan sebelum berinvestasi. 3. Studi kasus 3. Perusahaan dengan potensi pemulihan. Perusahaan ini sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi memiliki potensi untuk pulih. Pelajaran. Saham undervalued dengan potensi pemulihan bisa menjadi peluang investasi besar, tetapi analisis mendalam sangat penting. 4. Studi kasus 4. Perusahaan yang membayar dividen tinggi tapi tidak stabil. Perusahaan menawarkan dividen tinggi untuk menarik investor, tetapi keuangan perusahaan tidak stabil. Pelajaran, dividen tinggi bukan jaminan investasi yang baik. Periksa stabilitas keuangan perusahaan terlebih dahulu. Kesimpulan penting dari bab 11. 1. Analisis fundamental adalah kunci. Jangan hanya melihat harga saham, pahami bisnisnya. Hindari hype. Popularitas saham di pasar seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Diversifikasi risiko. Jangan terlalu bergantung pada satu saham atau sektor. 4. Cari margin of safety. Selalu beli saham dengan harga di bawah nilai intrinsiknya. Bab ini ngajarin lo buat lebih kritis sebelum masuk investasi. Jangan cuma ikut-ikutan tren atau hype pasar. Pahami dulu bisnisnya, cek kesehatan keuangan, dan pastiin ada diskonan alias margin of safety, biar nggak nyesel belakangan. Bab berikutnya adalah a comparison of 8 pairs of companies, di mana Graham membantu perusahaan yang tampak serupa tapi memiliki fundamental yang sangat berbeda. Stay tuned. A comparison of 8 pairs of companies. Bab ini memberikan perbandingan antara 8 pasang perusahaan yang pada awalnya tampak serupa, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam kualitas bisnis dan potensi investasi. Graham menggunakan bab ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang terlihat mirip memiliki nilai investasi yang sama. 1. Apa tujuan dari perbandingan ini? Membantu investor memahami bahwa penampilan luar seperti popularitas atau kinerja historis tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya. Menunjukkan bagaimana analisis fundamental dapat mengungkap perbedaan besar di antara perusahaan yang tampak serupa. Contoh perbandingan perusahaan. A. Perusahaan stabil versus perusahaan dengan risiko tinggi. Stabil. Perusahaan dengan laba konsisten, utang rendah, dan dividen yang teratur. Berisiko tinggi. Perusahaan dengan utang besar, laba fluktuatif, dan ketergantungan tinggi pada faktor eksternal. Pelajaran. Stabilitas jangka panjang lebih penting daripada pertumbuhan spekuler sesaat. B. Perusahaan populer versus perusahaan undervalued. Populer. Saham yang sedang tren seringkali overvalued karena permintaan tinggi. Undervalued. Saham yang tidak diperhatikan pasar tetapi memiliki fundamental kuat. Popularitas seringkali membawa harga saham jauh di atas nilai intrinsiknya. C. Perusahaan dengan manajemen berkualitas versus manajemen lemah. Manajemen berkualitas, pemimpin yang transparan, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Manajemen lemah, pemimpin dengan visi pendek atau tidak transparan dalam mengelola perusahaan. Pelajaran, manajemen yang kuat seringkali menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk pemegang saham. Kunci dari analisis Graham. A. Fokus pada fundamental. Jangan hanya melihat harga saham, perhatikan laba, utang, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Jangan terjebak popularitas. Perusahaan populer tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk investasi. C. Evaluasi risiko dengan hati-hati.
Hindari perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi atau ketergantungan besar pada faktor eksternal. Kesimpulan penting dari bab 18. Penelitian adalah kunci. Jangan hanya melihat apa yang terlihat, gali lebih dalam untuk memahami bisnisnya. Hindari bias pasar. Jangan ikut-ikutan hype tanpa analisis mendalam. 3. Fokus pada kualitas jangka panjang. Cari perusahaan yang memiliki potensi bertahan di masa depan. Bab ini kayak ngajarin lo buat nggak gampang tertipu sama tampilan luar saham. Ada yang kelihatannya keren, tapi ternyata cuma overhyped. Lo harus riset lebih dalam, cari yang stabil, undervalued, dan punya manajemen keren biar investasi lo cuan dalam jangka panjang. Bab berikutnya adalah Stock Selection for the Defensive Investor Revisited, yang kembali membahas panduan memilih saham untuk investor defensif. Stay tuned. Stock Selection for the Defensive Investor. Isi utama bab ini adalah pengulangan dan pendalaman panduan memilih saham untuk investor defensif. Graham menyoroti prinsip-prinsip inti yang sudah dibahas sebelumnya dan memberikan detail tambahan untuk membantu investor defensif menghindari risiko sambil mendapatkan keuntungan stabil. Tujuan bab 9 memastikan bahwa investor defensif memiliki strategi yang jelas untuk memilih saham. Menekankan pentingnya disiplin dan konsistensi dalam pendekatan investasi. 2. Prinsip utama dalam memilih saham untuk investor defensif. A. Diversifikasi portofolio. Pilih 10-30 saham dari berbagai industri untuk mengurangi risiko konsentrasi. Jangan taruh semua uangmu dalam satu jenis saham atau sektor. B. Kualitas perusahaan. Pilih perusahaan besar, mapan, dan memiliki rekam jejak laba yang stabil selama 10 tahun terakhir. Hindari perusahaan yang sedang mengalami masalah besar atau belum terbukti. HC, rasio hutang yang aman. Perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas rendah lebih aman untuk investasi jangka panjang. Graham menyarankan utang perusahaan tidak lebih dari 50% dari modalnya. D. Dividen yang stabil. Pilih perusahaan yang konsisten membayar dividen selama 20 tahun terakhir. Ini menunjukkan stabilitas dan tanggung jawab terhadap pemegang saham. E. Harga yang masuk akal. Jangan bayar terlalu mahal untuk saham. Harga harus masuk akal dibandingkan dengan laba perusahaan dan nilai bukunya, PBV. 3. Formula untuk memilih saham. Graham menyarankan kriteria berikut. Rasio price to earnings. Tidak lebih dari 25. Rasio price to book sebuah BV tidak lebih dari 1,5. Jika dikalikan hasil antara PER dan PBV sebaiknya tidak lebih dari 22,5. Kesalahan yang harus dihindari. A. Mengikuti tren pasar. Jangan membeli saham hanya karena sedang populer. Mengabaikan fundamental. Pastikan perusahaan memiliki laporan keuangan yang solid. C. Terlalu fokus pada keuntungan cepat. Ingat, investasi defensif adalah tentang stabilitas, bukan spekulasi. Kesimpulan penting dari bab 19. Disiplin itu penting. Jangan tergoda keluar dari strategi defensif hanya karena ingin hasil instan. Diversifikasi dengan bijak. Pilih saham berkualitas di berbagai sektor untuk mengurangi risiko. 3. Hindari overpaying. Jangan membayar lebih dari nilai intrinsik saham. Bab ini tuh kayak ngingetin lo buat nggak impulsif waktu pilih saham. Main aman itu penting. Diversifikasi, beli perusahaan yang udah terbukti stabil, dan jangan overpay. Ini kayak lo pilih produk berkualitas diskon, bukan cuma karena viral. Investasi defensif itu soal sabar dan cuan stabil. Bab berikutnya adalah margin of safety as the central concept of investment, inti dari seluruh filosofi investasi Graham. Stay tuned! Margin of safety as the central concept of investment. Bab ini membahas inti dari filosofi investasi Benjamin Graham, yaitu margin of safety. Konsep ini adalah fondasi utama dalam value investing dan menjadi perlindungan utama bagi investor terhadap risiko kerugian. 1. Apa itu margin of safety? Definisi. Margin of safety adalah selisih antara harga pasar suatu aset dengan nilai intrinsiknya. Tujuan memberikan perlindungan kepada investor jika analisis nilai intrinsik ternyata salah atau jika pasar berfluktuasi.
Contoh, jika nilai intrinsik saham adalah $100 dan saham tersebut diperdagangkan di pasar dengan harga $70, maka margin of safety-nya adalah 30%. Mengapa margin of safety itu penting? Perlindungan dari kesalahan analisis. Tidak ada analisis yang sempurna, dan margin of safety membantu meminimalkan dampak dari kesalahan perkiraan. B. Mengatasi ketidakpastian pasar. Pasar saham sering tidak rasional dan harga bisa naik turun tanpa alasan logis. MOS membantu menjaga investasi tetap aman meskipun pasar fluktuatif. C. Memaksimalkan keuntungan potensial. Membeli di bawah nilai intrinsik memberi peluang keuntungan yang lebih besar saat harga kembali naik. Cara menghitung margin of safety. A. Langkah-langkah. 1. Tentukan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. 2. Bandingkan dengan harga pasar saham. 3. Hitung selisihnya dan ubah menjadi persentase. Formula MOS = nilai intrinsik per persen. Tingkat MOS. Tingkat MOS yang merekomendasikan margin of safety minimal 30%. 4. Contoh margin of safety dalam praktik. A. Saham A, nilai intrinsik, harga pasar $70, MOS $107, $100, $100%, 30%. B. Saham B, nilai intrinsik 100, harga pasar 95, MOS 150 dan 9 miliar 100, 5%. Pelajaran. Saham B lebih berisiko dibandingkan saham A karena MOS yang kecil. 5. Prinsip margin of safety untuk berbagai jenis investor. A. Investor defensif. Cari saham dengan MOS besar untuk perlindungan maksimal. B. Investor enterprising. Bisa menerima MOS lebih kecil, tetapi harus memahami risiko lebih besar. Kesalahan yang harus dihindari. A. Overestimasi nilai intrinsik. Jangan terlalu optimis dalam menghitung nilai intrinsik. B. Mengabaikan fluktuasi pasar. Harga pasar seringkali mencerminkan emosi, bukan nilai sebenarnya. Beli saham tanpa MOS. Hindari saham yang diperdagangkan di atas atau terlalu dekat dengan nilai intrinsiknya. Kesimpulan penting dari bab 20. 1. Margin of safety adalah pelindung utama. Ini adalah jaring pengaman yang melindungi dari kerugian besar. 2. Selalu utamakan MOS dalam keputusan investasi. Jangan beli saham tanpa MOS yang memadai. 3. Nilai intrinsik adalah panduan, MOS adalah perlindungan. Gabungkan keduanya untuk keputusan investasi yang solid. Bab ini ngajarin lo bahwa diskon itu kunci sukses investasi. Jangan beli saham cuma karena murah, tapi pastiin ada selisih yang aman antara harga pasar dan nilai aslinya. Margin of safety itu kayak tameng buat jaga-jaga kalau lo salah hitung atau pasar tiba-tiba galau. Bab terakhir adalah epilog, yang merangkum filosofi investasi Graham dan memberikan pan untuk masa investasi.